Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat netizen yang beriman. Kembali lagi bersama saya Adam Yasin di Adam History. 2 hari sekali seperti biasa di Adam History akan membawakan berbagai kisah yang menarik dan penuh dengan hikmah. Semua terangkum dalam sajian kisah Islami penuh hikmah Sakinah. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang wanita mulia yang menyimpan rasa rindu dan rasa cinta terhadap seorang pemuda yang ia puja dari mulai ia muda hingga ia tua, hingga ia selalu meneteskan air mata. Siapakah dia dan bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama-sama kisahnya. Tetapi jangan lupa untuk sahabat semuanya untuk share dan like videonya serta subscribe channel Adam History, karena subscribe itu gratis. Inilah kisah tangisan rindu wanita mulia. Dia adalah wanita yang mempesona. Ia memiliki wajah yang cantik jelita. Ia sangat dipuja dan dicintai oleh banyak orang. Ia adalah Siti Zulaikha. Senyumnya dan keriangan Siti Zulaikha mengisi ruangan kerajaan dan membuat kerajaan hidup. Tapi keriangan Siti Zulaikha seketika hilang setelah ia selalu bermimpi dengan seorang pemuda. Pemuda itu hampir setiap malam menghampiri mimpi Siti Zulaikha. Ia adalah seorang pemuda yang memiliki wajah tampan rupawan. Dalam mimpi, Siti Zulaikha selalu berjumpa dengan pemuda itu. Pemuda itu selalu tersenyum melihat Siti Zulaikha. Sebaliknya, Siti Zulaikha membalas senyuman pemuda tersebut. Lama-kelamaan timbul rasa cinta dan rindu terhadap pemuda tersebut. Tetapi pemuda tanpa identitas tersebut hanya membuat kesedihan dalam hati Zulaikha, karena ia ingin berjumpa dengannya dalam dunia nyata. Hingga pada satu malam, Siti Zulaikha berjumpa dengan pemuda tersebut di dalam mimpi. Dan Siti Zulaikha menanyakan, "Siapakah engkau wahai pemuda? Hampir setiap malam aku bertanya-tanya tentang dirimu." Dan pemuda itu menjawab, "Aku adalah wazir negara Mesir." Mendengar hal itu, Siti Zulaikha merasa senang. Akhirnya ia mengetahui sosok pemuda pujaannya. Lalu ia beritahukan hal ini kepada ayahnya. Tetapi ayahnya tidak menggubris apa yang diceritakan oleh Siti Zulaikha. Dan hal ini membuat Siti Zulaikha bersedih. Keriangan yang selalu ada dalam diri Siti Zulaikha seketika hilang. Ia lebih banyak melamun dan menyendiri di kamar, hingga membuat kedua orang tuanya bersedih dan merasa khawatir. Hingga kedua orang tua Siti Zulaikha pun mengabulkan keinginan Siti Zulaikha untuk menikah dengan wazir negara Mesir. Dan mendengar hal itu, Siti Zulaikha merasa senang dan sangat senang. Dan ia pun diantarkan ke negeri Mesir. Di sana Siti Zulaikha langsung disambut dengan kebahagiaan. Wazir Mesir kala itu merasa bahagia karena ternyata ada seorang wanita yang cantik jelita dari negeri Barbari ingin menikah dengannya. Tentunya tidak ditolak, tetapi langsung diterima. Dan hal itu langsung menjadi perayaan yang sangat besar. Pernikahan Siti Zulaikha dirayakan dengan sangat meriah. Tetapi ternyata ketika Siti Zulaikha melakukan pernikahan, ia merasa kaget. Ternyata wazir Mesir yang selalu berjumpa di dalam mimpinya bukanlah wazir Mesir yang sekarang menikahinya. Tetapi apa daya, nasi telah menjadi bubur. Akhirnya Siti Zulaikha menikah dengan Al-Aziz, wazir Mesir kala itu. Dalam kisah yang lain, ada seorang anak yang memiliki ketampanan yang sangat luar biasa, bernama Yusuf. Dalam kisahnya, Yusuf mendapatkan penderitaan dan siksaan dari para kakak-kakaknya. Yusuf dilemparkan ke sumur dalam timbaan, hingga Yusuf pun ditemukan oleh para pedagang Mesir. Yusuf yang kala itu masih kecil menjadi jualan di pasar. Orang banyak menceritakan tentang Yusuf
karena ketampanan yang ia miliki. Hingga Raja Mesir mendengar hal itu dan menginginkan Yusuf untuk menjadi budaknya. Dan pada saat itu, Siti Zulaikha sedang berjalan-jalan di sekitaran pasar. Ia melihat sosok remaja yang wajahnya tidak asing bagi dirinya. Ia pun teringat dengan sosok pemuda yang ia lihat di dalam mimpi. Hingga akhirnya ia meminta kepada suaminya Al-Aziz agar Yusuf bisa dijadikan budak di istananya. Dengan bayaran yang mahal dan tebusan yang sangat luar biasa, akhirnya Al-Aziz berhasil mendapatkan Yusuf. Yusuf pun berada di istana Al-Aziz bersama Siti Zulaikha. Siti Zulaikha memberikan fasilitas yang sangat luar biasa kepada Nabi Yusuf. Segala keinginan Nabi Yusuf selalu diberikan. Bahkan Nabi Yusuf selalu menjadi orang yang mendapatkan kebahagiaan. Keberadaan Yusuf di istana membuat Siti Zulaikha merasa bahagia. Ia selalu memperhatikan setiap gerak-gerik Nabi Yusuf. Bahkan sesekali ia selalu menggoda Nabi Yusuf. Hingga puncaknya, rasa rindu yang menggebu-gebu, rasa cinta yang sangat luar biasa dalam diri Siti Zulaikha membuat Siti Zulaikha gelap mata. Ia memiliki niat jahat. Pada saat itu, Siti Zulaikha meminta Nabi Yusuf untuk masuk ke dalam kamarnya. Seketika Siti Zulaikha pun mengunci kamarnya. Dan di sanalah Siti Zulaikha melancarkan rayuan kepada Nabi Yusuf. Dan hampir saja Nabi Yusuf tergoda dengan rayuan Siti Zulaikha. Tetapi pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf kembali sadar dan langsung berlari meninggalkan Siti Zulaikha. Tetapi Siti Zulaikha menahan Nabi Yusuf hingga ia merobek belakang baju Yusuf. Betapa kagetnya, ternyata ada Al-Aziz yang melihat apa yang dilakukan oleh Yusuf dan Siti Zulaikha di dalam kamar. Karena merasa takut, Siti Zulaikha pun merobek baju depannya. Lalu ia berteriak bahwasanya Yusuf ingin berbuat asusila kepada Siti Zulaikha. Nabi Yusuf mencoba berargumentasi dan beralibi bahwa ia tidak melakukan hal yang ditujukan kepadanya oleh Siti Zulaikha. Tetapi karena Siti Zulaikha merupakan permaisuri Wazir Al-Aziz, akhirnya Yusuf untuk sementara ditahan. Hingga datanglah keajaiban. Setelah beberapa hari, datanglah sosok bayi yang berteriak bahwasanya Yusuf tidak bersalah, Yusuf tidak bersalah. Wahai Wazir Al-Aziz, kenapa engkau tidak memperhatikan baju yang sobek? Kalau misalkan Yusuf sobek dari depan, maka ia adalah pendusta. Siti Zulaikha lah yang benar. Tetapi apabila sobekkan baju Yusuf itu di belakang, maka yang benar adalah Nabi Yusuf. Pada saat itu pun Al-Aziz mengetahui bahwa yang benar adalah Yusuf dan yang berdusta adalah istrinya Siti Zulaikha. Berita ini langsung menyebar hingga banyak wanita kerajaan yang mengetahui niat bejat Siti Zulaikha. Mereka mentertawakan dan mencibir atas apa yang dilakukan oleh Siti Zulaikha. Hingga Siti Zulaikha geram dan akhirnya membuat sebuah pesta dan mengundang para wanita seisi kerajaan. Kenalah Siti Zulaikha mencoba untuk menunjukkan bagaimana ketampanan Nabi Yusuf. Hingga pada saat Nabi Yusuf lewat dalam acara tersebut, banyak sekali wanita seisi kerajaan yang hampir tidak sadarkan diri. Mereka mengiris tangan mereka sendiri saat mereka sedang mengupas apel di tangan mereka. Dan akhirnya wanita-wanita kerajaan ini mengerti mengapa sampai Siti Zulaikha berbuat hal tersebut. Dan kekacauan ini dituduhkan kepada Nabi Yusuf dan akhirnya Nabi Yusuf dipenjara kembali. Dan Nabi Yusuf di dalam penjara, ia merupakan salah satu nabi yang diberikan mukjizat yang dapat mentafsirkan mimpi. Hingga kisahnya membawa dalam penafsiran mimpi. Seorang raja Mesir pada saat kala itu bermimpi ada 7 sapi yang sangat besar diserang oleh 7 sapi yang sangat kurus.
Dan ia meminta para penafsir untuk mentafsirkan atas mimpi yang ia dapatkan. Dan akhirnya dipanggillah Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf pun mentafsirkan atas mimpi raja, bahwa akan terjadi 7 tahun kesuburan dan dikalahkan dengan 7 tahun kekeringan. Dan akhirnya ditunjuklah Nabi Yusuf untuk menangani hal tersebut. Setelah Al-Aziz meninggal, Nabi Yusuflah yang diangkat menjadi wazir Mesir. Siti Zulaikha sekarang menjadi orang yang sangat miskin. Harta yang ia miliki, peninggalan dari Al-Aziz, ia pergunakan untuk mencari informasi tentang Nabi Yusuf. Setiap orang yang memberikan informasi tentang Nabi Yusuf, ia berikan uang, hingga uangnya pun tidak tersisa. Sisa uang yang ia miliki, ia bangunkan menjadi sebuah gubuk, tempat berjalannya wazir Mesir. Kemuliaan Siti Zulaikha sekarang sudah berubah. Ia menjadi seorang yang miskin dan terhina. Banyak orang-orang yang olok-olok Siti Zulaikha karena sering mencari sosok Nabi Yusuf. Hingga Siti Zulaikha pun selalu meneteskan air mata hingga membuat penglihatannya kabur. Siti Zulaikha bertobat, berhenti menyembah berhala, dan kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala beribadah. Ia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertobat, meminta ampunan atas segala dosa. Dalam doanya ia selalu membanjatkan, "Ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang terhina, yang miskin dan tidak memiliki kecantikan. Kini aku adalah seorang wanita tua yang tidak memiliki apa-apa. Jangan sampai Engkau berikan aku cobaan yang begitu membuat aku sengsara. Rasa cinta terhadap Yusuf ini membuat aku menderita. Ya Allah, temukanlah aku dengan Yusuf. Tetapi kalau Engkau tidak berkehendak seperti itu, maka hilangkanlah rasa cinta dan rinduku ini terhadap Yusuf." Hingga takdir Allah pun datang menghampiri Siti Zulaikha. Pada saat itu, Nabi Yusuf bersama tentaranya sedang berkeliling mencari orang-orang yang membutuhkan bantuan dan ada dalam kesusahan. Dan di sana bertemulah Siti Zulaikha dengan Nabi Yusuf. Mata yang tadinya kabur kembali menjadi jelas saat melihat sosok Nabi Yusuf. Tetapi pada saat itu Nabi Yusuf tidak secara langsung bisa mengenali sosok Siti Zulaikha, karena Siti Zulaikha sudah beranjak menjadi tua, kulitnya telah menjadi keriput. Hingga Nabi Yusuf pun berkata pada Siti Zulaikha, "Wahai wanita tua, apakah yang kau inginkan? Apakah kau ingin beras atau makanan yang lainnya?" Siti Zulaikha berkata, "Wahai wazir Mesir, aku tidak menginginkan apa-apa. Yang aku inginkan adalah rasa cinta dan kasih sayangmu." "Wahai wanita tua, apa yang kau katakan?" "Wahai Yusuf, tidakkah engkau ingat dengan diriku? Aku adalah orang yang selalu memujamu. Dari mulai aku berjumpa denganmu di dalam mimpi, hingga aku selalu bersamamu pada saat dahulu kala. Aku adalah Zulaikha." Nabi Yusuf pun melihat lebih dalam lagi dan ternyata ia langsung mengenali Siti Zulaikha. Pada saat itu Nabi Yusuf berpaling dan tidak ingin menggubris apa yang dikatakan oleh Siti Zulaikha. Siti Zulaikha pun meneteskan air mata kembali. Dalam hatinya, "Ya Allah, betapa rasa cinta dan rindu ini selalu menjadi luka dalam hatiku. Ya Allah, mengapa Engkau jadikan rasa cintaku ini penderitaan bagiku?" Di sana Allah mendengar perkataan dan doa dari Siti Zulaikha. Dan akhirnya Nabi Yusuf pun ditegur, "Wahai Yusuf, engkau harus kembali dan menikahi Siti Zulaikha." Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keajaiban. Allah kembalikan kecantikan Siti Zulaikha hingga ia menjadi seorang wanita yang cantik kembali dengan pesonanya yang sangat menarik. Dan akhirnya Nabi Yusuf pun menikahi Siti Zulaikha. Siti Zulaikha menjadi wanita yang sangat solehah. Ia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ia terkadang lupa untuk melayani Nabi Yusuf. Hingga Nabi Yusuf pun terkadang selalu menyindir Siti Zulaikha. "Wahai Zulaikha, dulu kala engkau selalu menggodaku, tapi sekarang mengapa engkau selalu meninggalkanku?" Siti Zulaikha pun berkata, "Aku sedang mencari cinta yang hakiki, yang sejati." Lalu Nabi Yusuf pun menarik Siti Zulaikha hingga bajunya sobek.
Pada saat itu turunlah malaikat Jibril. Wahai Yusuf dan Siti Zulaikha, sudahlah pas di antara kalian. Zulaikha, engkau pernah merobek baju Yusuf, dan sekarang Yusuf pernah merobek baju Zulaikha. Tidak ada lagi ketidakadilan di antara kalian. Itulah kisah Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha yang berakhir dengan kebahagiaan. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari cinta yang hakiki. Oke sahabat semuanya, itulah kisah Siti Zulaikha. Semoga menjadi hikmah untuk kita semua. Dan sebelum diakhiri, buat kalian boleh komen di bawah untuk request kisah selanjutnya. Baik, saya Adam Yasin, selamat jumpa. Jangan lupa untuk subscribe Adam History. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.